kampus, kita sering sibuk dengan kelas, tugas, bahkan deadline. Tapi ada satu hal penting yang sering kita lewatkan, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini aku pengen ngajak kalian ngobrol tentang dua hal kehidupan kampus supaya lebih hidup, yaitu menumbuhkan kesadaran sosial dan empati di lingkungan kampus. Di sini aku akan mengajak kalian ngobrol tentang seputar interaksi sosial dan kepedulian di lingkungan kampus, dan juga aku telah menyiapkan beberapa narasumber yang nanti akan aku wawancarai bersama teman-teman. Jadi yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Kampus itu bukan cuma tempat mencari ilmu, tapi juga ruang buat kita belajar memahami manusia lain. Ada teman yang ramai, ada yang pendiam, ada yang sensitif, dan ada yang perfeksionis. Dari perbedaan itulah kita belajar menempatkan diri dan peka terhadap sekitar. Yuk kita tanya ke teman-teman di kampus, gimana pendapat mereka tentang menumbuhkan kepedulian sosial dan empati di lingkungan kampus. Hai Kak. Hai Kak. Saya ingin mewawancari Kakak tentang menumbuhkan kepedulian sosial dan empati di lingkungan kampus. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya itu Hazmi Fauzia Fikri, dipanggil Hazmi. Saya berasal dari kelas 25 BPSMK. Baik Kak, saya akan mulai wawancari Kakak dengan pertanyaan pertama. Menurut Kakak, apa pengertian dari kepedulian sosial? Kalau menurut saya, kepedulian sosial itu adalah sikap dan perasaan seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya yang diwujudkan dalam sikap menolong, mendukung, dan memberikan manfaat yang positif dari dirinya kepada orang lain atau lingkungannya. Dan dia melakukan itu tuh tanpa pamrih, dengan ikhlas begitu. Dan orang yang memiliki kepedulian sosial ini, dia tidak segan untuk berbagi apa yang ada dalam dirinya. Dia tidak segan untuk berkontribusi positif bagi lingkungannya. Lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Oke Kak. Empati itu merupakan suatu kemampuan untuk memahami keadaan orang lain tanpa kita perlu merasakannya. Seperti contoh, selama ini kan kita tahu bahwa Kota Padang itu telah dilanda oleh bencana alam, yaitu banjir dari daerah air tawar sampai ke daerah Pauk di dekat Unan. Nah, saya di sini berada di Gadut itu tidak terkena dampak apapun, tidak terkena banjir, tidak terkena longsor, dan tidak terkena bencana alam lainnya. Nah, tetapi saya itu ikut berempati untuk memberikan bantuan, untuk memberikan donasi kepada korban-korban yang terkena dari bencana alam tadi, terkena banjir, terkena longsor. Nah, itu adalah suatu perbuatan empati yang saya lakukan karena saya itu tidak mengalaminya, tetapi saya berempati untuk mengerti keadaan orang yang terkena bencana tersebut. Tapi jujur, untuk melakukan empati itu sangat sulit ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang itu empati itu adalah hal yang kecil, tapi juga bagi sebagian orang empati itu adalah hal yang besar. Mereka merasakan bahwa oh ternyata ada orang lain yang memahami diri aku, ada orang lain yang memahami keadaan aku. Seperti itu teman-teman. Jadi kita itu sebagai mahasiswa juga harus mempunyai rasa empati yang besar terhadap sesama, perhatian, kasih sayang, dan rasa berempati kepada teman-teman di sekitar kita. Baik, itu saja. Thank you. Halo Kak. Iya Kak. Izin boleh duduk Kak? Boleh Kak? Kan ambil waktunya bentar mau wawancara Kakak. Iya Kak, boleh. Jadi Kak, saya ingin bertanya mengenai wawancara. Tema saya itu menumbuhkan rasa empati dan kepedulian di lingkungan sekolah Kak. Iya Kak. Baik Kak, langsung aja ya Kak. Pertanyaan saya tuh, menurut Kakak apa sih Kak tantangan buat mahasiswa yang menjadi kita tuh nggak bisa numbuhin rasa empati di lingkungan masyarakat, terutamanya teman gitu Kak? Jadi tantangan mahasiswa buat numbuhin rasa empati itu banyak. Kadang kita terlalu sibuk sama tugas dan urusan yang pribadi, jadi yang buat kita tuh nggak fokus sama orang lain gitu. Kak, kan kita kadang mikir gini ya Kak, iya aku harus dapat nilai segini, aku harus dapat nilai bagus. Itu Kak jadi tantangan nggak sih Kak bagi Kakak gitu untuk menumbuhkan rasa empati? Nah, ya itu juga jadi tantangan Kak. Jadi itu tuh kayak lingkungan kampus tuh bikin suasana menjadi lebih kompetitif. Jadi kita tuh berpikir kayak aku harus sukses gitu. Kita nggak pernah berpikir kayak temanku gimana ya gitu Kak. Kan Kak jadi ada dua tadi sih Kak, kalau Kak ya kan Kak tentang tantangan tuh. Jadi ada nggak sih Kak lagi yang lebih nggak bisa numbuhin rasa empati itu Kak?
ada juga sih Kak. Jadi kayak kita kan sebagai Gen Z nih Kak. Jadi kita tuh lebih sering menggunakan teknologi gitu Kak. Kayak kita lebih sering menggunakan HP dibanding buat ngobrol sama teman gitu. Banyak kok contoh kepedulian sederhana tapi bermakna. Ada yang memberikan catatan ke temannya yang sakit dan gak bisa masuk kuliah. Ada teman yang rela nemani temannya ke unit kesehatan kampus. Ada juga komunitas mahasiswa yang rutin mengadakan kegiatan donasi. Hal-hal seperti ini membuat kita sadar bahwa kecilnya tindakan bukan berarti kecil dampaknya. Bahkan, senyum dan sapaan pun bisa membuat hari seseorang itu lebih baik. Dari mana kita dapat menilai? Yang pertama, pastikan mendengar terlebih dahulu sebelum menilai. Lalu yang kedua, peka terhadap sekitar. Yang ketiga, pastikan mengikuti organisasi yang dapat meningkatkan solidaritas yang tinggi, seperti organisasi kampus, luar kampus, dan organisasi lainnya. Kepedulian itu seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat jadi. Organisasi kampus itu punya peran besar untuk meningkatkan kepedulian sosial. Mereka bikin bakti sosial dan memiliki ruang untuk mahasiswa dapat memahami masalah masyarakat. Sekarang media sosial juga menjadi tempat untuk menyalurkan kepedulian, mulai dari kampanye donasi, informasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan, sampai kegiatan komunitas sosial. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya Kak. Di sini saya ingin bertanya seputar interaksi sosial dan empati di lingkungan kampus. Apakah boleh Kak? Boleh. Kita masuk ke pertanyaannya ya Kak. Dalam era digital seperti sekarang, bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menumbuhkan empati dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa? Kalau menurut saya ada beberapa cara. Yang pertama itu membagikan kisah nyata, kegiatan sosial kampus, dan kampanye kemanusiaan yang menggerakkan emosi dan kesadaran. Itu saja. Makasih ya Kak. Oke. Kegiatan sosial itu bukan cuma untuk bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, agar kita menjadi lebih bersyukur, lebih perhatian, dan lebih mengerti keadaan orang lain. Jadi, mempunyai sifat yang empati itu sangat bermanfaat, teman-teman. Teman-teman, empati itu bisa kita tumbuhkan dari hal-hal kecil aja loh, seperti kita di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, bahkan kita bisa berempati dengan orang-orang lain di luar sana. Oke, itu aja video vlogger dari kelompok 4. Thank you sudah menontonnya. Nih, kalian harus tulis di kolom komentar kalian udah berempati apa saja nih di minggu ini. Bye-bye, thank you for watching.